Seorang YouTuber berusia 17 tahun, Juan Luis Laguna Rosales, berakhir tragis beberapa minggu setelah memposting satu video. Di usianya yang sangat muda, Juan Luis telah mencapai segalanya. Menikmati segalanya dan bahkan menjadi idola di Meksiko. Tapi, hanya karena satu kesalahan membawanya ke dalam kematian. Apa yang terjadi pada Juan Luis? Welcome to Narasi Hitam. Juan Luis Laguna Rosales lahir di Navolato, sebuah kota kecil di negara bagian Sinaloa, Meksiko. Sejak kecil dia tidak mengenal ayahnya dan dia hanya tinggal bersama ibunya. Satu hari, ibunya membawa Juan Luis ke rumah neneknya dan dia berakhir dititipkan di sana. Saat beranjak remaja, dia bertekad untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Dan pada saat berusia 15 tahun, tanpa menyelesaikan sekolahnya, dia meninggalkan rumah neneknya dan pindah ke Culiacán, sebuah kota besar dan teramai di Meksiko. Pada saat itu dia bekerja sebagai pencuci mobil untuk menghidupi dirinya sendiri. Juan Luis adalah seorang penggila pesta. Dia sering merekam dirinya yang sedang berpesta sambil minum minuman keras dan mengupload video tersebut ke sosial medianya. Segala macam minuman dari mulai bir, vodka, dan lainnya selalu ada di dekatnya dan tidak pernah terlepas dari tangannya. Anehnya, banyak sekali orang yang justru menyukai video yang diupload. Tidak jarang dia juga mengupload dirinya sendiri sedang menggunakan narkoba. Juan Luis bahkan mengupload video di mana dirinya sangat mabuk dan melempar-lemparkan uang. Dalam waktu singkat, dia menjadi terkenal, bahkan mempunyai fanbase sendiri. Followers sosial medianya bertambah pesat. Dia mempunyai 34.000 followers di Twitter, lebih dari 300.000 followers di Instagram, dan lebih dari 1 juta followers di Facebook. Juan Luis bahkan memiliki nama panggilan El Pirata de Culiacán, yang artinya bajak laut dari Culiacán. Karena kepopulerannya, El Pirata de Culiacán ini sering menjadi bintang tamu di berbagai musik video, acara-acara pesta, dan berbagai promotional gathering. Banyak orang yang tidak tahu usia Juan Luis yang sebenarnya. Dia sering menggambar kumis dan jenggot palsu agar dirinya terlihat lebih tua. Juan Luis juga membuat 2 buah tato yang bergambar macan dan bajak laut di tangannya. Banyak orang mengira ia sudah cukup umur untuk minum minuman keras, karena batas umur legal untuk konsumsi alkohol di Meksiko adalah 18 tahun. Dia juga sering memposting fotonya sedang bersama banyak wanita yang usianya di atas dirinya. Tidak hanya itu, Juan Luis juga mengupload video di mana dia sedang memegang banyak senjata. Di titik ini, Juan Luis merasa dirinya berkuasa dan tidak tersentuh. Karena memang berkali-kali melanggar hukum, dia tetap bisa lolos. Namun pada bulan Agustus 2017, Juan Luis ditangkap polisi dengan tuduhan konsumsi alkohol di bawah umur. Ternyata hal ini tidak merubah apapun. Dia tetap dengan kebiasaannya. Saat diwawancara oleh produser Univision Entertainment, Juan Luis mengatakan bahwa dia memang seorang alkoholik. Namun dia ingin berubah karena dia ingin berkarir di bidang musik. Karena katanya, saat itu dia sudah tanda tangan kontrak dengan Cash Record. Walaupun saat itu Juan Luis tetap melakukan kebiasaan buruknya, tetapi sepertinya pihak berwenang tidak mempedulikan hal ini. Pada Desember 2017, Juan Luis melakukan satu kesalahan fatal. Dia mengupload sebuah video di mana dia sedang melakukan penghinaan pada seorang pria bernama El Mencho. Di video itu jelas terlihat bahwa dia dalam keadaan mabuk karena minuman keras. Video ini menjadi sangat viral dan membuat Juan Luis semakin terkenal. Juga membuat semakin banyak orang menjadi followersnya. Tapi, Juan Luis tidak menyadari, orang yang dia hina adalah El Mencho, pemilik sekaligus penguasa kartel di Jalisco Nueva Generation, yang bernama asli Ruben Osaguera Cervantes. Kartel ini terkenal sebagai organisasi atau sindikat yang paling mematikan di negara itu. Kartel ini juga sering digambarkan sebagai kartel paling sadis dan terkuat kedua setelah kartel di Sinaloa yang dipimpin oleh El Chapo. CJNG merupakan kartel yang sangat cepat perkembangannya. Dalam waktu 10 tahun, CJNG sudah menjadi kartel yang sangat kaya dan sangat kuat. Kartel ini menarik banyak perhatian baik dari publik maupun dari pihak media.
Dikatakan bahwa CJNG menutup sebuah pangkalan helikopter tentara dengan sebuah RPG untuk melindungi bos mereka. Kejadian ini menewaskan 6 tentara. Selain itu, CJNG juga pernah mengirimkan kepala babi ke seorang jaksa agung baru dengan maksud mengintimidasinya. CJNG juga pernah menyergap sekelompok polisi dan menewaskan 14 orang. Mereka juga bertanggung jawab atas tewasnya beberapa anggota Kongres dan masyarakat sipil. Amerika Serikat memberikan keterangan bahwa CJNG adalah supplier besar dari sepertiga bagian narkoba yang beredar di sana. Mereka juga melakukan pendistribusian di Eropa dan Asia. CJNG juga memiliki beberapa lab metafetamin yang tersebar di seluruh Meksiko. Mereka juga terlibat dalam pencurian minyak mentah, penjualan senjata, penculikan manusia, pemerasan, dan kejahatan lainnya. El Mencho merupakan penjahat nomor 1 yang paling dicari di Meksiko dan Amerika Serikat. Awalnya El Mencho bergabung sebagai anggota milenial kartel, tetapi karena bosnya sering tertangkap, ia memutuskan membuat kelompok sendiri, yaitu CJNG. Pada tahun 2011, polisi menemukan 35 jasad di Veracruz. Tahun 2013, CJNG menculik, menyiksa, dan membunuh seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang mereka percaya sebagai anak dari kartel pesaing mereka. Yang belakangan baru diketahui bahwa mereka menculik orang yang salah. Pada saat itu diperkirakan CJNG bertanggung jawab atas kematian lebih dari 20.000 jiwa. Semua orang tahu bahwa El Mencho bukanlah orang yang bisa sembarangan disentuh. Banyak orang yang mengatakan bahwa Juan Luis sudah menggali kuburannya sendiri saat membuat video penghinaan terhadap El Mencho. Pada tanggal 18 Desember 2017, Juan Luis membuat kesalahan fatal yang kedua. Dia memposting sebuah video yang memberitahukan fansnya bahwa dia akan berkumpul di sebuah bar di area Guadalajara Metropolitan, tempat di mana para pengedar narkoba Jalisco sering berkumpul. Sekitar pukul 11 malam, sekelompok pria bersenjata masuk ke dalam bar dan mulai menembak. Walaupun dikatakan bahwa Juan Luis merupakan target utama, namun dilaporkan bahwa seorang karyawan bar berusia 25 tahun juga menjadi korban. Dilaporkan bahwa Juan Luis ditembak sebanyak 15-18 tembakan dan teridentifikasi dari tato yang ada di tangannya. Sampai saat ini, belum ada satupun orang yang ditahan atas penembakan terhadap Juan Luis Laguna Rosales.